Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rizky Zubaidah. Dari kelompok 7, saya ingin mempresentasikan materi tentang wazan sulasi mazid biharfin. Jadi, sulasi mazid sendiri artinya yaitu fiil atau kata yang ketambahan huruf-huruf tertentu. Jadi, fiil sulasi mazid biharfin itu berarti fiil sulasi yang ketambahan satu huruf. Wazan ini biasa disebut juga dengan fiil sulasi mazid rubai. Nah, wazan fi'il sulasi mazid biharfin itu memiliki 3 wazan. Yang pertama adalah wazan af'ala. Wazan ini ketambahan huruf hamzah, sering berlaku muta'adi. Contohnya seperti akroma zaidun umaro. Terkadang ia juga berlaku lazim, seperti asbahar rojula, menunjukkan arti menjadi. Jadi, ungkapan menjadi menunjukkan perubahan atau peralihan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Contoh kalimah atau katanya yaitu yasuro. Kalimah ini adalah fi'il sulasi mujarod yang mengikuti wazan fa'ula. Artinya mudah. Nah, yang kedua adalah wazan fa'ala. Wazan ini ketambahan tasydid pada huruf ain. Memiliki fungsi yang menunjukkan makna banyak. Kadang memperbanyak predikatnya atau pekerjaannya atau fiilnya, seperti qata'a Zaidul habala. Zaid motong seutas tali. Kadang subjeknya atau failnya yang diperbanyak. Contohnya adalah mawatal ibilu, banyak unta yang mati. Kadang juga memperbanyak objeknya atau maf'ulnya, seperti khalaqa Zaidul bab, Zaid mengunci banyak pintu. Nah, yang ketiga adalah wazan fa'ala. Wazan ini ketambahan huruf alif, memiliki fungsi yang menunjukkan makna musyarakah bainas naini atau arti saling. Jadi fa'il dan maf'ulnya sama-sama melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya adalah qatala Zaidun Umaro. Saling membunuh Zaid akan Umar. Nah, nantinya saya akan membahas secara lanjut tentang faidah-faidah dari wazan sulasi mazid biharfin. Sebelum menuju faidah-faidahnya, saya akan menyampaikan pengertian wazan dan mauzun. Nah, jadi wazan sendiri adalah pola dasar dalam ilmu bahasa Arab yang mana terdiri dari 3 huruf asli, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, yang mana jika digabungkan akan membentuk kata fa'ala, yang berarti mengerjakan atau melakukan. Jadi pola atau wazan tersebut nantinya dirubah baik dengan ditambah huruf maupun hanya dirubah harokatnya saja. Sedangkan pengertian mauzun. Mauzun adalah kata yang mengikuti wazan atau kata yang dicetak berdasarkan pola atau wazan yang ada. Jadi sampai di sini jelas tentunya. Simpelnya adalah wazan itu sebagai pola dasar atau wadahnya, sedangkan mauzun adalah yang mengikuti wadah atau pola dasar tersebut. Oke, kemudian di sini ada contoh wazan dan mauzun. Jadi contoh wazan adalah af'ala yuf'ilu if'alan dan seterusnya, sedangkan mauzun itu akroma yukrimu ikroman dan seterusnya. Kemudian saya akan membahas faidah-faidah wazan fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Jadi, faidah wazan yang pertama yaitu wazan af'ala. Itu faidahnya yang pertama adalah ta'diyah, yakni mengubah fi'il atau sulasi mujarodnya menjadi fi'il muta'adi. Contohnya kata qoma menjadi aqoma. Nah, yang kedua itu faidahnya sayrurah, atau menjadi ungkapan menunjukkan perubahan atau peralihan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Contoh katanya yasuro artinya mudah, maka ia akan menjadi aisaro, artinya menjadi kecukupan atau kaya. Kemudian faidah selanjutnya adalah mubalaghoh, yakni berarti sangat. Dalam bahasa Indonesia misalnya sangat mencintai, sangat membenci, dan lain-lain. Contoh kalimatnya itu habba. Kalimat ini adalah sulasi mujarod. Asalnya hababa, mengikuti wazan af'ala. Asalnya
ahbaba, artinya sangat mencintai. Nah, wazan yang kedua yaitu fa'ala. Faidahnya yang pertama yaitu ta'diyah, yakni mengubah fi'il sulasi mujarrad yang lazimnya menjadi fi'il muta'adi. Contoh katanya itu wahada, artinya sudah esa, menjadi wahada, artinya sudah mengesakan. Nah, faidah yang kedua yaitu taksir, yakni menunjukkan arti banyak. Contoh katanya sya'ama mengikuti wazan fa'ala, maka sya'ama ini menjadi sya'ama, artinya menimpakan banyak kesalahan. Nah, faidah yang ketiga yaitu wasfu al-maf'ul bih bi makna al-fi'il, yakni mensifati maf'ul bih dengan arti atau sifat pada kalimat fi'ilnya. Contoh katanya itu jahila, kata mengikuti wazan fa'ila, artinya tidak mengetahui atau bodoh. Ketika ia diubah mengikuti wazan fa'ala, maka ia menjadi jahala, artinya menilai orang lain tidak mengetahui atau menilai orang lain bodoh, seperti itu. Kemudian faidah wazan yang ketiga yaitu wazan fa'ala. Faidah yang pertama yaitu musyarakah, yakni bahwa menunjukkan sesuatu pekerjaan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contohnya adalah sabako, artinya mendahului atau mengalahkan. Ketika ia diubah mengikuti wazan fa'ala, maka sabako ini menjadi sabako, artinya berusaha saling mendahului atau mengalahkan. Nah, faidah yang kedua yaitu taksir, yakni menunjukkan arti banyak. Contoh katanya itu rohimah. Kata ini adalah fi'il sulasi mujarrad mengikuti wazan fa'ilah. Artinya, rohimah ini melimpahkan rahmat atau menyayangi. Ketika ia diubah mengikuti wazan fa'ala, maka rohimah ini menjadi rohimah, yang artinya melimpahkan banyak rahmat. Sekian video presentasi saya mengenai wazan sulasi mazid biharfin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.